Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widita Lim Andini Razes. Di sini dengan rekan saya, Freska Diah Salfitri. Kami dari kelompok 3 ingin membahas hasil diskusi kami mengenai box model aplikasinya dalam analisis pencemaran udara. Yang pertama, wilayah Jabodetabek merupakan wilayah dengan mobilitas yang tinggi. Masyarakat menggunakan berbagai jenis kendaraan, baik kendaraan bermotor atau transportasi tradisional untuk berpergian. Nah, salah satu wilayah Jabodetabek dengan mobilitas yang tinggi ini Kota Tangerang. Karena mobilitas yang tinggi, terdapat pencemaran udara yang dihasilkan dari knalpot kendaraan tersebut. Dan memang pencemaran udara dengan mobilitas yang tinggi ini merupakan variabel yang berbanding lurus. Polusi yang dihasilkan itu dapat berupa HC, CO2, NO, dan SO2, serta partikel debu. Jika tidak segera ditanggulangi, maka polusi yang menumpuk akan semakin membahayakan lingkungan. Dan bagi manusia, polusi tersebut dapat menyebabkan ISPA atau infeksi saluran pernafasan bagi manusia. Selanjutnya ada box model. Box model ini merupakan alat yang digunakan untuk memprediksi polutan di suatu wilayah. Prinsip kerja dari box model ini berupa sumber emisi yang disebar di permukaan bawah dalam kota. Selanjutnya, polutan dibawa dan didistribusikan dari daerah sumber oleh gerak lateral sesuai dengan arah angin. Model ini menganggap suatu wilayah dan kota sebagai suatu kota, yang di dalam kota tersebut terjadi sebuah aktivitas yang menghasilkan gas emisi. Terdapat beberapa kelemahan dari box model ini, yaitu model ini tidak memperhitungkan dispersi atmosferik polutan pada arah vertikal maupun horizontal. Kemudian, model ini mengasumsikan bahwa emisi polutan bukan merupakan reaksi kimia selama periode waktu yang digunakan dalam analisis. Kemudian terdapat metodenya. Metode yang digunakan berupa metode observasi, wawancara, dan dokumentasi atas pencemaran udara yang terjadi di Kota Tangerang. Data dikumpulkan secara kuantitatif dan kualitatif, dan itu meliputi data fisik wilayah, data penduduk, dan data kondisi pengelolaan pencemaran udara. Analisis data dilakukan dengan cara proyeksi beban pencemar untuk memperkirakan beban pencemar yang masuk ke udara pada 10 tahun mendatang berdasarkan business as usual, tanpa adanya rekayasa pengendalian pencemaran udara. Kemudian data tersebut dimasukkan sebagai data pemodelan dengan box model. Box model digunakan untuk menduga rata-rata konsentrasi pencemar di suatu daerah. Model ini menganggap suatu wilayah atau kota sebagai suatu kotak. Di dalam kotak tersebut terjadi aktivitas yang menghasilkan emisi. Model ini memperhitungkan faktor meteorologi berupa arah dan kecepatan angin serta tinggi pencampuran atau mixing heat. Nah, di sini terdapat rumusnya dengan keterangan C berupa konsentrasi, satuannya mg per meter kubik. Lalu ada P, yaitu berat pencemar yang diemisikan ke troposfer dengan satuan yang sama. Lalu ada B, yaitu konsentrasi dengan satuan yang sama, gram per meter kubik. Lalu ada mixing heat yang dengan satuan M, yaitu H, dan W, yaitu lebar box, dan yang terakhir ada U, yaitu kecepatan rata-rata angin. Selanjutnya hasil dan bahasan. Berdasarkan data BPS Kota Tangerang, jumlah penduduk Kota Tangerang dalam kurun waktu tahun 2010 hingga 2015
mengalami peningkatan dari 1.790.601 jiwa pada tahun 2010 menjadi 2.047.105.000 jiwa pada tahun 2015. Pertumbuhan penduduk rata-rata Kota Tangerang dalam kurun waktu tahun 2010 hingga 2015 sebesar 2,62%. Berikut tabel proyeksi jumlah penduduk Kota Tangerang sampai tahun 2025. Pada tahun 2010, jumlah penduduk sekitar 1.798.601 dengan laju pertumbuhan penduduk atau LPP 3,05. Kemudian pada tahun 2015, jumlah penduduk 2.105.363.000 dengan laju pertumbuhan penduduk atau LPP 3,15. Pada tahun 2020, jumlah penduduknya yaitu 2.427.899.000 dengan laju pertumbuhan penduduk atau LPP-nya sekitar 2,85. Kemudian pada tahun 2025, jumlah penduduknya sekitar 2.755.245 dengan laju pertumbuhan penduduk 2,53. Hasil pemantauan dengan metode manual pada 52 titik sampling yang tersebar di seluruh wilayah Tangerang menunjukkan konsentrasi hidrokarbon, total suspended particulate atau TSP, dan particulate matter di bawah 10 mu atau PM10. Memiliki kecenderungan yang berfluktuasi melebihi baku mutu. Kondisi ini dipengaruhi oleh kepadatan lalu lintas pada jalan-jalan raya di Kota Tangerang. Korelasi terhadap kondisi kualitas udara yang terjadi adalah pengaruhnya terhadap kesehatan masyarakat. Data Dinas Kesehatan Kota Tangerang tentang jenis penyakit utama yang diderita penduduk, jumlah penyakit tersebar adalah jenis infeksi saluran pernafasan akut sebanyak 10.938 jiwa atau 18% terhadap total penderita seluruh penyakit. Pada analisis data dilakukan dengan cara membuat proyeksi beban pencemar untuk memperkirakan beban pencemar yang masuk ke udara pada 10 tahun mendatang berdasarkan bau atau business as usual. Tanpa adanya rekayasa pengendalian pencemar udara, kemudian data tersebut dimasukkan sebagai data pemodelan dengan box model. Box model ini pada penelitian ini digunakan untuk menduga bagaimana rata-rata konsentrasi pencemar di suatu daerah yang diasumsikan sebagai kotak di mana sumber emisi tersebar merata di permukaan bawah kotak. Model ini menganggap suatu wilayah atau kota sebagai suatu kotak. Di dalam kotak tersebut terjadi aktivitas yang menghasilkan emisi. Nah, pada model ini memperhitungkan faktor-faktor meteorologi berupa arah dan kecepatan angin, serta tinggi pencampuran atau mixing Higgs. Pada box model mengikuti persamaan kesetimbangan massa dengan rumus laju akumulasi sama dengan laju semua aliran masuk dikurang laju semua aliran keluar, ditambah laju pembentukan dikurangi laju penghilangan. Next. Lalu terakhir terdapat kesimpulan, yaitu pemantauan kualitas udara di Kota Tangerang yang telah dilakukan selama dari tahun 2013 sampai 2015 memperlihatkan bahwa kondisi kualitas udara ambien masih memenuhi baku mutu dan hanya di beberapa titik pemantauan di mana nilai parameter kualitas udara melebihi baku mutu pada periode tertentu ketika terjadi kepadatan aktivitas penduduk. Dari hasil analisis inventarisasi pencemar udara dan GRK, yaitu gas rumah kaca, sumber pencemar yang paling berpengaruh terhadap kondisi kualitas udara di Kota Tangerang adalah sumber pencemar bergerak atau transportasi dan dari sumber titik. Sektor yang paling berpengaruh dari sumber titik adalah sektor industri, yaitu sebesar 90% lebih pencemar dihasilkan oleh sektor industri untuk seluruh parameter yang dianalisis. Sekian dari kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.